Karena firman Tuhan berkata di Ibrani, malaikat-malaikat itu adalah ministering spirit, roh yang melayani umat pilihan Allah. Tugas Anda hanyalah taat dan setia. Malaikat pasti ada di sana, di mana-mana. Gak usah meminta mereka hadir di hidupmu. Tuhan lebih dari cukup. Ngapain kita cari bendanya kalau kita punya master atau tuan, dan kalau pemiliknya tinggal di dalam kita? Yesus cukup bagi Anda. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Hari ini, ayo kita bicara dan bahas tentang akhir zaman. Buka bersama dengan saya di Daniel 12 ayat 1-13. Judul di Alkitab juga sama, akhir zaman. Saya sampaikan akhir zaman di akhir pekan ini, supaya kita semua tidak ada yang lengah, nggak ada seorang pun yang kebal dosa. Mari kita jaga diri, jaga hati, Tuhan sudah mau datang kembali. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang. Jangan percaya dengan orang yang memprediksikan tanggal, bulan, bahkan tahunnya. Jangan percaya gitu-gituan. Tuhan Yesus berkata hanya Bapa yang tahu. Tapi yang satu hal yang saya tahu ini Alkitabiah, tidak melawan firman, tapi justru percaya kepada apa yang tertulis di dalamnya. Bahwa semakin hari kita hidup ini tidak semakin jauh, melainkan semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Day by day, we are closer there. Kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Jadi jangan pernah kita main-main. Akhir zaman, Daniel pasal 12 ayat pertama, ayat per ayat nanti saya akan jelaskan. Tolong Anda catat rema-rema yang Anda terima. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Sudahkah nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan? Itu yang paling penting, bukan menimbun harta. Hidup sehat pun hanya sementara, cepat lambat kita semua juga akan mati. Atau Tuhan datang kembali, tinggal cepat-cepatan aja mana duluan. Sudahkah nama Anda tertulis dalam kitab? Orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia nggak kebal dosa, kita tetap ada peperangan rohani, dan dia juga tidak akan luput dari masalah. Karena itu, mendekatlah kepada Yesus, supaya kita setia sampai pada akhirnya. Tapi Tuhan mengatakan akan ada waktu kesesakan yang besar belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Jadi apa yang kita alami, pandemi dan sebagainya, ini bukan untuk nakut-nakuti, ini belum apa-apa. Ini simulasi. Tapi kuatkan hatimu. Tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Trust saja. Just percaya. Just trust and obey if you want to be happy in Jesus Christ. Kalau kita mau bahagia dalam Kristus, percaya saja dan taat pada firman-Nya. Nggak perlu taat firman semua sekaligus, firman-Nya di depan. Tuhan ngomong apa? Apa yang sekarang Anda alami dan lalui, belajarlah meresponi sesuai dengan perkataan firman-Nya. Ada satu di ayat 1 ini yang saya mau bahas. Ada appearance of an angel, ada tiba-tiba penampakan seorang malaikat dalam penglihatan Daniel. Muncul Mikael, pemimpin besar itu. Ternyata malaikat itu ada, tapi jangan berbicara dengannya. Nggak usah berdoa ke malaikat ya, nanti sesat. Malaikat di Alkitab saya kasih rangkuman singkat. Ada 4 tipe malaikat yang diwahyukan sepanjang Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Jangan melebihi itu. Apa yang diwahyukan itu milikmu, apa yang tidak diwahyukan itu rahasia Allah. Mikael yang disebut di sini itu jenderal perang. Itu jenderalnya balapan tentara Allah. Tapi tetap Tuhanlah pemilik mereka semua. Mikael ini yang menjaga anak-anak Tuhan di mana-mana atas perintah Allah. Lalu ada Gabriel, Departemen Komunikasi Sorga. Ini yang datang ke Maria, break the news kalau dia akan hamil dan bayi itu namanya Yesus. Ada juga yang namanya Kerub, K-E-R-U-B, itu dalam bahasa Inggrisnya cherubim. Selalu nampak di mana Tuhan taruh tahtanya. Kalau Tuhan muncul, mereka selalu ada di situ. Mereka seperti pas pampresnya Tuhan. Mereka itu malaikat yang selalu menjadi dayang-dayang Allah, selalu beserta
karena Allah kita adalah raja di atas segala raja. Lalu seraphim, S-E-R-A-P-H-I-M. Kalau Anda suka mencatat, jangan salah spelling. Ini adalah malaikat yang muncul ketika dalam ibadah-ibadah umat Tuhan, ya, termasuk seperti Yesaya, dia melihat malaikat, seraphim and cherubim, they're always around you, oh Lord. Dia selalu ada. 4 malaikat ini tidak ada satupun, 4 tipe malaikat ini atau 4 malaikat ini, nggak hanya 4, ya. Mikael 1, Gabriel 1, Kerub, Seraphim itu banyak. Mighty angels, malaikat yang perkasa, tapi hanya Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada female angels. Ini bukan diskriminasi. Malaikat tidak pernah dalam bentuk wanita atau perempuan. Jadi kalau Anda didatangin malaikat perempuan, itu bukan dari Tuhan. Malaikat yang tampangnya male atau laki-laki pun harus diuji untuk apa. Jangan berkanjang pada malaikat, jangan bicara sama mereka, jangan berdoa, tidak usah minta penglihatan. Lakukan saja kehendak Allah di hidupmu, malaikat pasti ada di situ. Karena firman Tuhan berkata di Ibrani, malaikat-malaikat itu adalah ministering spirit, roh yang melayani umat pilihan Allah. Tugas Anda hanyalah taat dan setia. Malaikat pasti ada di sana, di mana-mana. Gak usah meminta mereka hadir di hidupmu. Tuhan lebih dari cukup. Ngapain kita cari bendanya kalau kita punya master atau tuan, dan kalau pemiliknya tinggal di dalam kita? Yesus cukup bagi Anda. Tapi saya ngomong begini supaya Anda mengerti kenapa firman ini ada di sini. Untuk menguatkan hati umatnya. Di zaman Daniel mereka terbuang di Babilonia. Mereka rasa seperti yatim piatu. Tidak ada neni ini bangsa. Bangsa ini seolah-olah sudah tidak mengalami pelayanan sorga. Salah. Penglihatan Daniel menunjukkan pada mereka, sekalipun mereka terbuang ke negeri asing, malaikat Tuhan tetap ada di sana bersama dengan mereka, asal mereka tetap berada di jalan-jalan Tuhan. Ingin saya kuatkan Anda juga, you're not alone. Jangan fokusnya ke roh jahat. Tuhan itu menyertai hidupmu, dan ada agen-agen rahasia di sekelilingmu yang menjagamu. Amin. Jangan khawatir, jangan resah, jangan cemas, dan jangan gelisah. Oh iya, saya ingat, tadi malam saya mimpi. Saya baru ingat ini. Saya mimpi melihat tangga, persis yang di Alkitab, yang tercatat dalam cerita Yakub, lalu naik turun. Tapi kali ini saya lihat itu banyak rombongan, seperti malaikat turun dari atas ke bawah. Saya jadi ingat Agustus yang pernah saya nubuatkan, bulan penuh berkat dan banyak pelayanan malaikat. Tanpa kita harus cari-cari berkanjang pada penglihatan, ada banyak di antara Anda mengalami serba kebetulan. Itu semua adalah tatanan pengaturan Bapamu yang mengasihimu. Saya doakan ya, saya doakan supaya bulan Desember, di akhir tahun ini, Tuhan kasih bonus sekali lagi untuk umat Tuhan yang percaya. Bukannya kita ini percaya kemakmuran, tapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Saya ajak doa sebentar, saya kok tergerak. Saya lihat malaikat itu turun semuanya bawa bonus untuk Anda. Bulan 12 biasanya para pengerja, orang-orang di dunia kerja, orang-orang selalu menantikan gaji 13. Ya, puji Tuhan kalau dapat. Tapi maksud saya di sini adalah berharaplah pada Tuhan, bukan pada manusia. Allah kita bisa memberi jauh lebih daripada yang kau harapkan. Ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Nubuatan tentang kebangkitan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Surga dan neraka. Ayat 2 ini cukup unik karena di zaman perjanjian lama, termasuk waktu Daniel hidup, orang Israel, umat Tuhan dan seluruh dunia belum punya pewahyuan tentang hidup kekal. Yang mereka tahu adalah kalau mati ya sudah. Jadi apa yang dikatakan oleh Daniel di ayat 2 ini reformasi sekali. Tidak pernah terdengar bahwa orang yang telah tertidur dalam debu tanah, yaitu mereka yang telah meninggal dunia, akan bangun. Itu asing. Sama dengan kalau kita beritahu di tahun 60-an, apa itu handphone? Atau di tahun 45 bahkan, apa itu iPad? Apa itu gadget? Ya, orang nggak akan ngerti. Jadi itu adalah hal yang asing. Tuhan masih akan mengajarkan hal-hal baru kepada kita. Kalau kita itu setia, Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan kita. Tapi di sini,
orang mati akan bangkit. Di akhir zaman ini jangan pernah lupa, kita jangan sampai terpukau dengan kejadian di sekeliling kita, atau kecewa. Ingatlah, hidup di dunia ini sementara. Hiduplah selama-lamanya di dunia, tapi lebih penting dari itu, hidup produktif. Lama kalau sia-sia buat apa? Tapi kalau produktif, namun sebentar, kan sayang sekali. Mintalah panjang umur, lebih daripada itu, mintalah hidupmu berdampak. Tapi ingat ya, sekalipun kita boleh ingin hidup selama-lamanya di sini, kita tidak akan hidup selama-lamanya di bumi. Masih ada hidup yang kekal. Di akhir zaman ini jangan pernah lupa, bumi ini sementara. Carilah harta di sorga. Apapun yang Anda lakukan, ingatlah kekekalan. Pastikan yang Anda kerjakan punya nilai kekalnya. Karena itu jangan cinta dunia, berbuahlah di dunia. Tapi dalam segala perkara, lakukan segala sesuatu untuk Yesus Tuhan. Ayat yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya, seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Dinubuatkan di ayat 3, di sorga nanti tampang kita seperti apa, kita tidak tahu terlalu banyak, sebagian besar tidak diwahyukan, tapi yang kita bisa ketahui dari firman, orang-orang bijaksana yang hidupnya bijaksana di bumi ini akan bercahaya. Seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Catat, bintang di mata Allah ialah, titik 2. Mereka yang hidup bijaksana. Jadi kita hidup di dunia ini, sekalipun miskin harta, misalkan, katakanlah kita ini nggak selalu sukses, tidak selalu disukai orang, nggak apa-apa. Asal Anda lakukan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Make sure, pastikan apapun yang Anda dan saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, lakukan apa yang benar, taatilah firman, populer atau enggak, diterima atau tidak, lakukan yang benar. Kalau gara-gara melakukan apa yang benar, Anda didemosi bukan dipromosi, ya sudah, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Pokoknya Anda tahu Anda melakukan apa yang berkenan. Jangan kompromi, karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ada hidup yang kekal. Hidup bijaksana itu ternyata nggak sia-sia. Ayat 3 mengatakan kita akan bercahaya. Entah itu apa maksudnya, apakah bercahaya secara literal atau secara harafiah, atau itu menunjuk kepada upahnya besar di sorga. Pokoknya kita hidup bijak di dunia. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Itu nggak pernah sia-sia. Tuhan tahu membedakan orang yang sungguh dan orang yang pura-pura. Bintang di mata Allah ialah mereka yang hidup bijaksana, nomor 1. Nomor 2, mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Pastikan hidup kita jangan menyesatkan. Tidak ada non-blok itu, tidak ada yang namanya netral. Nggak ada. Either antara kita itu menjadi alat Kristus atau alat setan. Nggak bisa jalur tengah. Karena itu putuskan. Mari kita ambil sebuah keputusan yang tegas terhadap diri kita sendiri, bahwa hidupku harus jadi dampak positif minimal. Lebih tepatnya, bukan berarti jadi pengkhotbah, saya fasih lidah. Enggak, menuntun orang kepada kebenaran itu juga bisa lewat teladan. Sepatah dua patah kata, bahkan kata-katanya terpatah-patah, kalau Anda menunjukkan imanmu dalam perbuatanmu, orang ngerti kok. Orang manusia itu pintar, nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Anda ngomong satu kalimat aja, meskipun bahasanya nggak sempurna, orang mengerti artinya apa. Kalau mereka lihat teladan Anda, pastikan hidupmu menuntun orang pada Kristus, ke arah Kristus, kepada kebenaran bukan kepada kesalahan, kepada kebenaran bukan kepada kesesatan, kepada kebenaran bukan kepada hal-hal yang tidak berkenan. Orang seperti ini, mereka akan hidup seperti bintang di mata Allah. Hari-hari ini semua orang ingin jadi superstar. Lihat ya, di zaman sosial media semua orang mau tampil. Misalnya, semua kita mau bisa menari, mau bisa menyanyi. Semua kita mau jadi famous, suka di like, banyak followersnya. Buat apa kalau itu semua ujungnya adalah untuk manusia? Nggak usah kita jadi bintang di dunia ini. Kalau kita hidup bijaksana dan menuntun banyak orang pada kebenaran, kita sudah menjadi God's twinkle twinkle little star.
Kita sudah menjadi bintang di mata Kristus. Dan nanti dalam kekekalan kita akan bercahaya. Ingat itu di akhir zaman, jangan lupa. Tidak semua khotbah itu seputar hari-hari ini apa yang relevan. Ingatlah, orang yang percaya Tuhan menuju ke sorga. Kita patut diingatkan supaya jangan lupa. Rewind ke belakang. Kalau kita bisa lihat kekekalan, back from the future, hidup kita hari ini bisa bermakna. Ayat keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi ayat 4 Daniel disuruh sembunyikan segala firman, meteraikan kitab itu. Jadi it's okay kalau kita tidak tahu segala sesuatu. Sekali lagi yang saya katakan di awal-awal sharing tadi, apa yang diwahyukan itu milik kita. Apa yang tidak diwahyukan itu rahasia Allah. Saya tidak mau hidup saya rumit kok. Saya tidak berpikir lebih tinggi daripada takaran iman. Kalau Tuhan kasih saya takaran iman segini, saya nggak mau berpikir lebih tinggi. Saya nggak perlu cari tahu sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk saya hari ini hidup taat. Hanya bisa menggaruk-garuk permukaan rasa penasaran. Ngapain? Saya perlu tahu itu kehendak Allah dalam hidup saya. Saya perlu mengenal Yesus secara pribadi. Yang penting di sini adalah Tuhan, apa yang saya sudah tahu, aku bisa mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Aku tahu bahwa Allah itu kudus. Sudahkah aku hidup kudus? Aku tahu Allah itu sumber damai. Sudahkah aku berdamai dengan orang lain? Aku tahu bahwa Tuhan itu berkata kepadaku, jangan takut. Apa saya ini ketakutan tiap hari sama orang dan masa depan? Atau saya lebih takut sama Tuhan? Saya tahu Tuhan itu menuntut, meminta saya untuk mengasihi sesama. Sudahkah saya melakukannya dalam perbuatan nyata? Itu. Apa yang kita tahu aja kita belum bisa selesaikan dan rampungkan, kita cari tahu yang bukan-bukan. Tolong sehat iman di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini lebih banyak pengajaran-pengajaran yang muncul yang tidak perlu-perlu, yang really useless, hanya bagus untuk perdebatan semata-mata. Miliki iman yang real, be real with yourself and with Jesus. Cari Tuhan untuk kehidupan, bukan sekedar demi pengetahuan. Dan pengetahuan akan bertambah kalau kita hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita hidup untuk Tuhan, pengetahuan tidak akan stagnan. So don't worry, your knowledge will increase. 10 tahun lalu dengan sekarang saya lebih tahu segala sesuatu hari ini daripada 10 tahun di belakang. Lebih bijaksana. Ya Tuhan yang menilai saya, bukan diri sendiri. Tapi paling tidak saya mengerti hari ini. Saya lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti rencananya. Cara kerja Tuhan itu seperti apa. Itu. Selain itu pengetahuan-pengetahuan skill-skill dalam hidup ini yang tidak rohani, seolah-olah hal-hal yang sifatnya praktis juga semakin meningkat dalam diri saya. Don't worry, you will grow. Yang penting yang kau cari yang bermanfaat. Ya, ayat 4 sudah selesai. Sekarang kita menuju ke ayat berikutnya, ayat 5. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri 2 orang lain, seorang di tepi sungai di sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Ini penglihatannya, dia lihat 2 orang. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, yaitu lokasi penglihatannya ada orang yang berdiri di sebelah atas air sungai. Lalu bertanya begini, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Ya. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia, D huruf besar itu Tuhan yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan dikenapi. Daniel sedang melihat kejadian nanti di ujung-ujung history. Dia melihat 3,5 tahun terakhir masa pemerintahan sang antikristus. Dia melihat bahwa dunia ini akan menuju kesusahan yang luar biasa. Saya tidak ngomong ini supaya kita jual harta kita, lalu setiap hari, lalu kita berhenti dari pekerjaan kita, tiap hari hanyalah berdoa. Udah, kita tidak berbuat apa-apa. No. Tuhan suruh kita kerjakan dan kelola talenta. 1, 2, atau 5, jangan sembunyikan di tanah. Anda tetap harus menabung. Apa yang Anda mau cicil, siapa yang mau punya rumah, yang mau menikah. Hidup kan harus maju. Yang sudah menikah jangan berkata percuma.
ngomong sama istrinya, percuma sayang kita punya anak, Tuhan udah mau datang. Jangan begitu. Ya, tetap perlu perencanaan. Hidup harus maju. Tapi ini yang dimaksudkan. Kenapa penglihatan ini diberi? Supaya kita tidak menaruh harapan di bumi. Harapan kekal kita itu di sorga. Dunia ini akan berakhir nanti di kakinya Sang Antikristus. Tentunya Tuhan akan datang kembali dan mengambil alih. Kuasa kegelapan akan dikalahkan. Tapi intinya adalah, jangan cintai dunia dan apapun yang ada di dalam dunia. Jikalau hartamu bertambah karena sukses bekerja, karena Tuhan tambahkan berkat, janganlah hatimu melekat kepadanya. Itu maksudnya. Ini menubuatkan tentang masa-masa kesukaran di seluruh bumi. Antikristus yang akan datang. Saya tidak mau masuk ke perdebatan sekali lagi. Tidak usah pengetahuan yang di luar takaran iman. Tentang chips lah, 666. Fokusnya bukan itu. Fokusnya hidup kudus dan damai sejahtera di bumi ini sekarang. Sampai Tuhan datang atau sampai kata kita dipanggil Tuhan kembali. Ayat 8. Adapun aku, memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya. Dia nggak ngerti nih Daniel, seperti kita. Tuanku, apakah akhir segala ini? Apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Daniel aja diberitahu, kamu hanya perlu tahu yang kamu perlu tahu. Yang nggak perlu tahu, nggak usah tahu sekarang. Ayat 10, banyak orang, lalu Tuhan memberitahukan kepadanya sebuah informasi begini. Banyak orang akan disucikan, dan dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Yang jahat akan semakin jahat maksudnya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang bijaksana memahami itu bukan berarti mengetahui segala perkara. Buktinya Daniel aja disuruh tutup buku. Udah, lu nggak perlu tahu. Memahaminya itu pahami hatimu sendiri. Pahami rencana Allah atas hidupmu di bumi ini. Pahami kehendak Allah bagi hidupmu hari ini. Itu memahami. Orang bijaksana akan memahami. Fokusnya tidak di situ, pikirannya tidak negatif. Dia membangun sesuatu, mengelola talenta yang Tuhan beri dan percayakan kepadanya. Tapi orang fasik akan semakin panik. Orang jahat akan semakin rakus dan serakah. Orang-orang yang jauh dari Tuhan, hatinya seperti kesurupan. Jangan ikut-ikutan. Tuhan membuat pemisahan antara kambing dan domba bahkan mulai sekarang. Tapi di ayat 10 di sini ada proses Tuhan, proses ilahi. Mari kita tangkap, ada 3 dimensi. Banyak orang akan disucikan nomor 1, dan dimurnikan nomor 2, dan diuji. Catat ini, disucikan itu hanya 1 kali. Ketika kita terima Yesus, kita dibasuh oleh darahnya dari Kalvari. Jadi kita ini sudah suci, bukan sok suci. Kita suci bukan karena kebaikan sendiri atau kesalahan manusia. Kita suci karena darahnya. Do you know that you are perfect in God's eyes because of Jesus? Anda sempurna di mata Bapa karena Yesus di dalammu. Kalau enggak ya, tanpa Yesus, sesempurna-sempurna kita, kain kotor di mata Allah. Sempurnanya manusia itu standar siapa kan? Menurut siapa ya kan? Kita rasa kita ini sudah orang baik. Baik menurut siapa? Baiknya belum teruji. Coba dia dicari perkara. Coba dia dilempar ke pencobaan melebihi kekuatannya. Orang itu bisa berubah, bisa jatuh dalam dosa. Baik itu kan menurutmu dan menurutku. Jangan merasa diri itu suci karena diri sendiri. Ingatlah bahwa kita suci karena pengorbanan Yesus. Suci oleh karena darahnya. Disucikan, banyak orang akan disucikan. Disucikan itu hanya sekali. Yaitu ketika kita terima Yesus. Ketika saya berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah juru selamatku. Tapi dimurnikan, catatlah, dimurnikan itu berkali-kali. Terus sekalipun saya sudah suci, kadang-kadang pikiran masih duniawi. Kadang-kadang ada sifat-sifat saya yang kurang baik dan berkenan. Orang sudah suci kok masih bisa tersinggungan. Ada juga yang masih bisa jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita kurang kendali, lidah ini lolos ujian, keluar kata-kata sumpah serapah. Dimurnikan itu berkali-kali lewat Roh Kudus dan lewat firman Allah. Itulah sebabnya anak Tuhan pun yang sudah terima Tuhan,
perlu hidup dalam pertobatan dari waktu ke waktu. We still need to confess our sins. Tuhan ampuni ya. Kadang-kadang dosa yang kita lakukan bukan vulgar. Tapi kalau Tuhan bukakan hati kita, seperti pisau bermata dua, seperti MRI dari sorga, seperti mesin MRI itu, bisa lihat dengan jelas, bahkan di dalam otak seluk-beluknya, di dalam setiap ujung-ujung syaraf. Tuhan beritahu, kamu sudah tidak murni, motivasimu salah. Bahkan di dunia motivasi aja bisa dijelaskan oleh Allah. Itulah sebabnya kadang-kadang dosa itu bukan hanya melanggar firman Allah, tapi tahu kehendak Allah kita tidak melakukan, itu juga pelanggaran. Karena itu belajar sensitif dengan Roh Kudus. Jaga itu nurani. Hati-hati jaga dengan segala waspada. Hati nuranimu itu seperti syaraf-syaraf tipis yang mudah putus. Dijaga dengan segala harga. Karena Roh Kudus akan bicara kepada Anda di situ. Bahkan mungkin beberapa orang sudah jatuh sebelum dia jatuh. Ketahuilah, kata Tuhan di kitab Wahyu, bahwa kamu sudah jatuh. Tidak tahukah kamu sudah jatuh begitu dalam? Kapan? Kalau Anda lihat gereja yang Tuhan tegur itu, mereka fine-fine saja. Kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Tinggal tunggu waktu kalau kamu begitu. Dimurnikan itu berkali-kali. Makanya jangan marah kalau diproses sama Tuhan Yesus. Karena di akhir zaman, kalau orang itu berkenan, Allah akan sesah anak yang asli. Kecuali kalau Anda dan saya adalah anak gampang. Banyak orang kan disucikan. Udah kelar nih, saya terima Yesus disucikan oleh darahnya tahun 1992, long time ago. Tapi saya dimurnikan kapan terakhir kali? This morning, today, hari ini, kemarin. Every day saya dimurnikan. Kadang-kadang juga Tuhan bisa utus seseorang untuk memberi masukan atau menegur kita. Kita dimurnikan. Kita ini harus bersyukur. Kita itu punya Tuhan yang memurnikan kita. Tuhan yang aktif, bukan seperti berhala yang bisu. Tuhan yang tidak bisa disekap di kamar, tapi Dia yang keluar dengan kita kemana-mana matanya melihat. Kita itu punya consuming fire, purifying fire. Our God, Allah kita adalah api yang menghanguskan, bukan menghancurkan. Dia menghanguskan kedagingan. Biarkan Roh Kudus memurnikanmu. Jangan berkata begini, dulu pernah. Murni itu tiap hari, tiap saat. Bahkan besok akan dimurnikan lagi. Tapi kadang-kadang pemurnian itu dikencengin tuh api. Kadang-kadang kita merasa ada saat-saat tertentu rasanya nggak tahan. Justru jangan menyerah. Karena disucikan hanya sekali, dimurnikan itu berkali-kali. Tapi diuji, kabar baiknya itu sekali-kali. Enggak kan, kita nggak diuji setiap hari kok. Ikut Tuhan itu bitter and sweet. Nggak hanya manis atau pahit, tapi manis pahit. Tapi tidak pernah kepahitan. Nggak pernah kok Tuhan itu terus pencobaan-pencobaan, nggak pernah. Selalu ada tes, selalu ada reward. Selalu ada blessing, selalu ada berkat, selalu ada salib. Selalu ada silih berganti. Ikut Tuhan itu ada up and down-nya. Nggak apa-apa, Tuhan sayang, Tuhan akan tuntun kita. Kita diuji itu sekali-kali. Jadi kalau masuk ujian, please bertahan. Ayat yang ke-11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian, dewa keji ditegakkan, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Itu ada penjelasannya kalau eskatologi atau pengajaran akhir zaman. Tapi saya kasih penjelasan yang simpel aja ya. Jadi sejak ditegakkan dewa-dewa kekejian itu, atau dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, garis bawahi dari sini, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kenapa enggak? Kenapa hanya 3,5 tahun masa puncaknya antikristus? Kalau 35 tahun musnah seluruh bumi, berarti masalah ada tanggal kadaluarsanya. Tuhan tidak mencoba, Tuhan akan mengizinkan kita dicobai, bukan hanya melebihi kekuatan kita, tapi periodenya terlalu lama. Itulah sebabnya kita itu harus setia sampai pada akhirnya. Karena poinnya di sini, setiap pencobaan, bahkan penderitaan, itu ada jatuh temponya. 1290 hari. Ini bukan secara harafiah, tapi mengingatkan kita, jangan mengeluh kalau masuk ke padang gurun. Jangan mengeluh di lembah kekelaman. Orang berkabung aja sekalipun selama-lamanya tidak akan pernah bisa melupakan yang tercinta yang meninggalkan dia. Orang itu bisa move on kembali ke kehidupan sehari-hari. Paling tidak dalam 1 tahun dia bisa kembali menguasai diri. Tidak selamanya dibiarkan kaki orang benar goyah. Paling tidak 1290 hari
itu ada tanggal kadaluarsanya. Good news, your problem has an expiry date. Your sadness has an expiry date. Sedihmu ada waktunya hingga tiba jatuh temponya. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti, itu dia, dan mencapai 1335 hari setia sampai mati. Ya, hingga nanti terakhir kalau Tuhan datang kita ditemukan dalam keadaan SETIA, setia. Ayat 13 terakhir, tetapi engkau, Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat. Dinubuatkan bahwa Daniel akan mati, tapi lebih dari itu, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ayat 13 ini, Daniel diberitahu engkau akan beristirahat. Tuhan kasih dia ayom hati. Tuhan berkata begini, rest in partial revelation. Alkitab ini dari Kejadian Wahyu bicara tentang Yesus. Ada singgung soal sorga, meskipun tidak semuanya diwahyukan, sedikit saja. Tentang neraka banyak di dalamnya, tentang rencana Allah dan sebagainya. Rest in partial revelation. Banyak orang tanya, gimana sebelum Adam ada orang enggak? Lalu terlalu banyak menyelidiki otak Allah. Tidak akan bisa. Tapi apa yang diwahyukan ini, rest with that. Be satisfied with this. Puaslah dengan ini. Ini aja diulang-ulang, kita tidak bisa menguasai. Ini bermanfaat untuk kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Rest in whatever partial revelation. Tapi untuk keselamatan, pewahyuannya lengkap. Yesus berkata sudah selesai. Nggak perlu Yesus plus-plus. Yesus satu-satunya jalan, final, no negosiasi. Kasih, final. Kekudusan, final. Ada hal-hal yang final, tangkaplah itu. Tapi memang kita tidak bisa tahu segala sesuatu. Karena itu Tuhan bilang sama Daniel, belajarlah untuk settle down di dalam hati. Kalau kamu tidak tahu segala perkara, engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu di kesudahan zaman. Bangkit untuk mendapat bagian di kesudahan zaman. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, the richer reward in life is not even in this life. Upah terbesar di hidup ini bahkan bukan di hidup ini, tapi di hidup yang akan datang. Sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Sudahkah Anda hidup bagi Tuhan dan firman hari ini? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.